Ebit Leo sampai Mondi kini berhenti menjadi anak pang? Mondi Tato diangkat derajatnya oleh Ustadz Ebit Leo dari Malaysia, Kuyeni dan Kinoi dipopulerkan oleh Ruskui dari Indonesia. Lalu, bagaimanakah ucapan terima kasih mereka? Dan bagaimana ramalan endingnya kedua kisah ini? Dalam sebuah akun TikTok milik Kuyeni, secara spontan Kuyeni mempublikasikan Heriskui saat perpisahan di Vietnam melakukan pelukan yang di luar dugaan. Tetapi saat dialog langsung di TikTok dan itu diungkapkan oleh Kuyeni ke Heriskui, Heriskui mengatakan, "Tapi aku tidak melakukan." Dunia permusikan berduka, tulis akun accuser di postingan lagu Mondi di akun TikToknya. Mondi Tato selama di Malaysia, di tengah kasusnya dengan Ustadz Ebit Leo. Tiba-tiba seleb TikTok ini merilis lagu Maafkan Aku. Video klip lagu itu dibuat sewaktu Mondi Tato masih di Indonesia. Sikap netizen sangat berbeda terhadap Queen dari Vietnam yang menyanyi lagu cinta untuk Heriskui. Mondi Tato tampaknya kena mental atas komentar netizen yang menghujat. Mondi dituding tukang fitnah. Komentar nyinyir banjir di live Mondi, rata-rata isinya hujatan. Mondi tak bisa menutupi kegelisahan, tiba-tiba dia mengaku dapat peringatakan di akun, handphone disita polisi. Katanya, handphone katanya disita polisi Malaysia atas kasus tudingannya yang menyudutkan Ustadz Ebit Leo. Heriskui mengatakan, "Tapi aku tidak melakukannya," dan Kuyeni pun tertawa terbahak-bahak. Tampaknya itu hanya sekedar halusinasi saja. Dalam sebuah ta'aruf, tentu apa yang dilakukan oleh Heriskui itu adalah pembelajaran bagi kaum milenial. Walaupun netizen mungkin akan kecewa jika pada saatnya nanti ternyata Kuyeni dan Heriskui tidak berjodoh. Padahal mereka sudah sepakat. Kuyeni mengatakan hanya bestie tapi kangen. Hanya bestie tapi rindu, kata Kuyeni. Di dalam pertemuan sambil makan pun Heriskui kan berbicara, "Kita hanya berteman ya." Apa jawab Kuyeni? "Iya, kita hanya teman." Inilah yang disebut dengan ta'aruf. Jadi ta'aruf itu untuk mengetahui budaya, untuk mengetahui hobi, untuk mengetahui perilaku. Salah satu contohnya, Heriskui itu dengan tergesa-gesa dia balik arah dan pamitan untuk pulang. Kuyeni mengatakan, "Why? Why?" Apa jawab Heriskui? "Ini tidak baik for me. Ini tidak baik untuk orang-orang Muslim." Apa jawab Kuyeni? "Oh maaf, aku tidak tahu." Begitu. Berarti Kuyeni itu tidak tahu kalau orang Muslim itu yang taat melaksanakan ajaran agamanya tidak boleh berkunjung ke tempat wanita-wanita yang pakaiannya serba minim. Apalagi di situ banyak minuman keras. Walaupun musiknya ya musik seperti yang dibawakan POB. Musik-musik seperti itu familiar bagi Heriskui. Makanya dia happy sekali. Tetapi begitu lihat ternyata pergaulannya luar biasa, yang mencolok mata, yang membuat gelisah dan akhirnya refleks tangannya Heriskui menutupi telinganya. Seolah-olah musik itulah yang dia tolak, padahal bukan itu. Dia ingin berkonsentrasi bahwa dirinya tidak cocok berada di tempat itu dan Kuyeni mengatakan, "Why? Why? Why?" Apakah ta'aruf Heriskui akan berlanjut hingga ke jenjang pernikahan? Apakah akan terjadi tragedi seperti Mondi Tato terhadap Ustadz Ebit Leo?
yang akhirnya biaya miliaran gagal untuk program modal usaha yang diwacanakannya itu. Walau kini Mondi Tato sudah minta maaf lewat orang tuanya, namun telah membuat luka banyak orang. Inilah ta'aruf. Jadilah di situ terjadi kontak dan komunikasi, kata Harris Kuy. Ini tidak baik untuk orang Muslim. Dan Kueni pun meminta maaf, kemudian pulang bersama-sama. Harris Kuy pulang ke hotelnya, Kueni pulang ke rumahnya. Disitulah mulai merenung mereka. Harris Kuy berpikir bahwa Kueni itu orang baik, tapi tidak tahu kalau itu diharamkan. Sementara Kueni mengakui itu adalah budaya di negerinya yang masyarakat muslimnya hanya 0,1% bersatu dengan agama-agama yang di luar muslim. Yang lainnya adalah agama budaya, agama Hindu, Buddha, Kristen, Protestan ada di situ. Yang paling banyak adalah agama budaya. Nah, itulah barangkali sebagai bahan gambaran ta'aruf. Kita lanjutkan. Ustadz Ebit Leo sampai Mondi kini berhenti menjadi anak bang. Mondi Tato diangkat derajatnya oleh Ustadz Ebit Leo dari Malaysia, Kueni dan Kinoi dipopulerkan oleh Rus Kui dari Indonesia. Lalu, bagaimanakah ucapan terima kasih mereka? Dan bagaimana ramalan endingnya kedua kisah ini? Lagu Maafkan Aku Mondi Tato ini langsung dirujak netizen. Lagu dirilis di akun TikTok dan YouTube miliknya. Memang lagu ini sudah lama akan dirilis Mondi Tato. Bahkan dia sempat membuat konten agar mendapatkan dukungan supaya lagunya ngehits. Yang membuat netizen heran, Mondi Tato membeberkan pelecehan bahkan pemerkosaan pada Capresi yang diketahui adalah seteru lama Ustadz Ebit Leo. Dunia permusikan berduka, tulis akun accuser di postingan lagu Mondi di akun TikToknya. Mondi Tato selama di Malaysia, di tengah kasusnya dengan Ustadz Ebit Leo. Tiba-tiba seleb TikTok ini merilis lagu Maafkan Aku. Video klip lagu itu dibuat sewaktu Mondi Tato masih di Indonesia. Sikap netizen sangat berbeda terhadap Queen dari Vietnam yang menyanyi lagu cinta untuk Harris Kuy. Mondi Tato tampaknya kena mental atas komentar netizen yang menghujat. Mondi dituding tukang fitnah. Komentar nyinyir banjir di live Mondi, rata-rata isinya hujatan. Mondi tak bisa menutupi kegelisahan. Tiba-tiba dia mengaku dapat peringatakan di akun handphone disita polisi. Katanya, handphone katanya disita polisi Malaysia atas kasus tudingannya yang menyudutkan Ustadz Ebit Leo. Mondi Tato terjebak perseteruan lama penyanyi rap Caprice dengan Ustadz Ebit Leo yang sudah berlangsung lama. Undangan podcast yang bertajuk Pembuktian Mondi Tato, awal kisah tragis. Dia berkata wallahi. Siapa sih? Demi apapun itu, Mondi berani sumpah apapun. Bahwasanya apa yang Mondi omongin itu adalah omongan real, tanpa ada apapun, tanpa ada paksaan atau lain-lain. Enggak. Baik. Wallahi ta'ala, beneran sumpah demi apapun itu benar-benar kayak Mondi yang ngomong. Tapi kebanyak hal itu orang cuma mandang dan baca, dan apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itu yang akan kita komen. Benar nggak? Kayak sekarang, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, kita komen. Tapi kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan kedua pihak. Kita semua tengok, semua di sini dia sudah mengakui jujur aja mereka mau diklarifikasi. Sudah minta pulang sekarang, nanti kita atur di sini. Nah, ini klarifikasi ya, dari yang masalah pemerkosaan tidak benar, Mondi bohong, dipegang-pegang juga Mondi bohong. Sebenarnya jadi nggak ada Mondi kayak gitu. langsung Mondi cuma pengen uang doang. Ketua Pangdaya. Uang bohong, ngapain? Biarpun uang banyak dan buat ingin buat musola ya, astagfirullahaladzim. Ya, saya bilang begitu. Oke, cukup. Jadi dunia ini membantu Mondi. Betul Pak Ustadz, saya akuin itu. Dan saya sudah minta maaf sama Ustadz Ebit melalui David. Melalui gurunya di sana bahwa saya sebagai orang bodoh, orang tidak mampu, orang bodoh lah kasarnya. Saya mohon maaf kepada Ustadz Ebit atas perlakuan anak saya. Mungkin anak saya dalam tekanan.
atau istilahnya diiniin sama orang yang tidak bertanggung jawab itu Pak Ustadz. Dia bilang hanya karena uang, Pak. Dia bilang nih, dia hanya karena uang saja. Nah. Dia bilang hanya karena uang saja. Dia bilang dia rekor nih. Bapak Ya. coba lihat. Hanya dia. Nah. Tuh. Dia bilang, nih, Bapak baca nih. Mondi cuma pengen uang doang. Hanya karena uang dia fitnah Ustadz Ebit Liu. Ya Allah. Jahatnya orang yang memberi dia uang itu. Voice F Baceprot atau VUB terbukti membawakan lagu metal ciptaannya bisa tembus pasar Asia dan Eropa karena lagu metal yang berkualitas dengan tampilan pentas di panggung berhijab. Hijab tidak jadi kendala bagi VUB. Seharusnya berguru ke VUB dan Queenie dari Vietnam. Mereka tidak harus melukai siapapun demi lagu yang dipopulerkannya. Tapi Mandi Tato diduga telah melukai Ustadz Abid Lu hanya untuk mempopulerkan lagu. Astagfirullah jika untungnya Mondi mengaku masih rutin salat 5 waktu. Diduga keimanan semacam itulah yang membuat dia segera menyatakan pengakuan dosa. Walau lagunya tentang minta maaf ke pacar lamanya karena harus memilih. Sangat kontras dengan respon netizen terhadap lagu yang dibawakan Queenie di TikTok untuk Harris Kui. Walau kini Mondi Tato sudah minta maaf lewat orang tuanya, namun telah membuat luka banyak orang. Hampir semua orang simpatisan Mencintai Ustadz wanita Ebit mancanegara semuanya terluka. harus mengenali juga budayanya. Inilah ta'aruf dalam Islam. Ta'aruf itu untuk mengenal budaya dan watak individu. Kedua hal itu sangat penting agar terhindar dari perceraian, apalagi pernikahan lintas Cukup negara. banyak pria Indonesia yang mempersunting perempuan dari luar negeri. Namun, ini tentu menjadi fenomena mengesankan. Pasalnya, beberapa pria kesulitan mencari pasangan di dalam negeri. Uniknya, mereka lebih mudah mendapatkan perempuan dari negara lain. Apakah budayanya sudah dipelajari? Selagi wanitanya mau mengikuti akidah agama, mengapa takut? Religi itu yang mendasarinya untuk kepentingan akhirat. Taruh Harris Kui di video ini untuk mengetahui budaya Islami atau tidak. Hal ini diantaranya untuk menghindari perceraian pasca nikah. Gara-gara lingkungan yang diikutinya, Mondi Tato sampai sudah 5 kali menikah. Apakah kurang taruh? Musiknya hingar-bingar seperti yang dibawakan Voice of Baceprot, maka dia merasa nyaman pada mulanya. Terakhir dia lari sambil berkata ini haram buat kita sebagai muslim. Dia lupa Queenie belum jadi mu'alaf. Berulang kali Harris Kui mengatakan ini mirip Braga di Bandung. Dia tidak tahu budaya di sana. Budayanya tidak sama dengan umat muslim di Indonesia. Di Vietnam muslim sangat minoritas berada di kelompok agama lainnya. Gitu pun hanya 1% saja jumlahnya. Maaf kita luruskan dulu. Orang penganut agama Islam hanya 0,1% saja, itu pun termasuk agama lainnya. Musik VOB atau Baceprot sering iramanya hampir sama dengan musik yang ada di Braga Bandung dan lokasi di Vietnam. Saat itu, lihatlah kepanikan Harris Kui saat memasuki lokasi ini. Dalam ruang komentar YouTube, ada individu yang menuduh Harris Kui itu Wahabi. Hendaknya harus hati-hati dalam menuduh seseorang. Ini ajaran Islam sesuai Al-Quran dan hadis untuk menjaga penglihatan. Queenie tampak bingung saat Harris berontak dan izin pulang. Inilah taruh itu. Tampaknya Harris Kui dan Sanut sering berhadapan dengan kondisi yang bertentangan dengan nuraninya. Disinilah bala tentara dalam batin berontak. Dia gelisah dan akhirnya mereka pulang setelah bertanya mengapa membawanya ke lokasi ini. Akhirnya, Queenie minta maaf. Kalimat haram aku nggak bisa. Tampaknya kalimat ini mendapat respon dari netizen yang kontra dengan tuduhan Harris Kui sok suci. Padahal kondisi di negara komunis, situasi diskotiknya memang sangat beda. Pakaian dan pergaulannya sangat tidak islami. Harris Kui tampaknya baru menyadarinya. Banyak disko-disko? Discord ya. We no disco. Go see. You see, but no in, okay, no. Why? We see, but no in. Yeah, okay. You see. You see, Yeah. Go see. haram. Oh.
Yang diharamkan menurut Haris Kui di lokasi itu, bukan masalah irama musik, tapi kondisinya mirip seperti di Thailand, Vietnam, dan Thailand hampir memiliki tempat hiburan yang tidak cocok untuk umat muslim yang taat menjalankan syariat Islam. Bagi umat Islam yang fanatik dengan ajarannya, harus tahu kondisi, buka dulu informasi di internet, kondisi lokasi wisata yang akan dikunjungi itu, ada apa di sana? Agar tidak syok, seperti Haris Kui saat di Vietnam dengan Koeni, musiknya tidak haram, namun suasana pergaulan dan kondisi busananya. Karena di negara manapun di seluruh dunia, banyak sekali lokasi wisata yang sangat islami, namun banyak sekali lokasi dengan pakaian yang seronok. Itulah yang diharamkan dalam Islam. Bagi netizen yang berkomentar Haris itu Wahabi dan sok suci diduga mereka belum pernah datang di negara komunis, jangan membayangkan pakaian tertutup seperti Mondi Tato di Indonesia. Mondi Tato masih berupaya menutupi auratnya, berbeda dengan di tempat wisata negara komunis. Pakaian Mondi Tato seperti ini masih dianggap menutupi aurat, tidak terlalu vulgar memancing syahwat. Justru seni gambar membuat orang yang melihat fokus ke gambar-gambar tubuhnya. Tapi di negara komunis, pakaian wanita di diskotik itu kebanyakan untuk memancing syahwat lelaki yang datang. Rangkaian peluru untuk sabuk dan aksesoris melengkapi gambar-gambar yang ada di sekujur tubuhnya. Semuanya atas dasar selera seni, bukan atas dasar untuk memancing gairah lelaki. Niatnya sudah jauh berbeda. Walaupun Mondi Tato banyak melahirkan anak, semuanya itu hasil dari 5 kali pernikahan resmi. Mondi Tato masih percaya ada kehidupan setelah mati, maka syahwatnya disalurkan lewat 5 kali pernikahan, jadi anaknya buah dari hasil pernikahan resmi. Karena dia berkata sangat takut jika kematian itu datang menghampirinya saat Mondi sedang mengamen, maka dia pernah sekilas kembali berhijab. Walau kini keimanannya Mondi drop menurun drastis karena hujatan netizen atas tuduhan berhijab itu demi konten, padahal semua orang Islam mengakui ada pasang surutnya keimanan. Mondi dalam satu konten mengaku selalu salat 5 waktu, bahkan temannya ada yang mualaf, penampilan seram masih religius. Pepan adalah anak Funk yang sudah bersyahadat ini, mengaku mualaf atas dasar kesadaran. Waktu udah lama sih saya lihat video Pepen tadinya maaf nih, boleh nggak saya tanya, kayaknya Pepen tadinya non muslim ya? Iya. Tapi udah masuk muslim? Udah masuk di masjid dekat Lampu Merah PLN, bisa dari Sani. Oke, di komplek Pengayoman, di masjid situ. Di negara mayoritas penduduk muslim, anak Fung masih religius, tidak berperilaku seperti hewan. Mungkin saja di antara mereka ada yang lebih religius dibanding orang berdasi di kantor ber-AC. Beda dengan di negara komunis yang tidak mengenal haram. Haris Kui yang shock dan panik saat masuk lokalisasi. Intinya, trip ini disponsori oleh Bapak Klinik Anugrah. Ya itu aja sih. Tahu awal-awalnya mirip kayak yang di Bandung itu. Cuma pas ke dalam. Perhatikan ibu jari Queenie mengarah ke bawah. Ketika Haris Kai shock dan berlari sampai napasnya tersengal-sengal. Lalu Haris bilang ini haram bagi orang Islam. Lalu Queenie bilang aku gak tahu dan minta maaf kepada Haris Kai. Salah menilai itu sering terjadi pada individu maupun pada organisasi, seperti terjadi pada Haris Kui yang dianggap oleh beberapa individu terhadap komentarnya saat ada di Vietnam. Mondi Tato dan Haris Kui adalah dua sudut anak milenial Indonesia. Keduanya punya karya seni yang berbeda. Mondi Tato dengan album vokal iringan musik gitar, sedang Haris Kui dengan konten-konten YouTube yang tembus Asia dan Eropa. Manakah yang bebas dari hujatan? Netizen itu memang beragam. Tentang karya unik dari mereka ini, kita layak mengapresiasinya.
Rizky dengan detektif bocilnya di Omek TV, sedangkan Mondi Tato dengan lagu dan musik gitarnya yang baru dirintis. Tak lupa mereka berdua tak lepas dari salat 5 waktu. Netizen boleh menonton karya-karyanya untuk mengapresiasi. Kinoy dan Queen dari Vietnam telah terangkat popularitasnya oleh Rizky dari Indonesia disambut netizen karena hijab dan akhlaknya. Mondi Tato mulai terangkat popularitasnya berkat Ustadz Ebit Lau dari Malaysia juga karena suara dan salatnya. Boleh dibilang cukup banyak pria Indonesia yang mempersunting perempuan dari luar negeri. Namun, ini tentu menjadi fenomena mengesankan. Pasalnya, beberapa pria kesulitan mencari pasangan di dalam negeri. Uniknya, mereka lebih mudah mendapatkan perempuan dari negara lain. Apakah budayanya sudah dipelajari? Selagi wanitanya mau mengikuti akidah agama, mengapa takut? Religi itu yang mendasarinya untuk kepentingan akhirat. Itu teman-teman. Ya. Udah megang. Pada mulanya Rizky menganggap lokasi ini sama dengan Braga di Bandung. Musiknya hingar-bingar seperti yang dibawakan Fight of Beceprot. Maka dia merasa nyaman pada mulanya. Terakhir dia lari sambil berkata ini haram buat kita sebagai muslim. Dia lupa Queen belum jadi mualaf. Berulang kali Rizky mengatakan ini mirip Braga di Bandung. Dia tidak tahu budaya di sana. Budayanya tidak sama dengan umat muslim di Indonesia. Di Vietnam muslim sangat minoritas berada di kelompok agama lainnya. Gitu pun hanya 1% saja jumlahnya. Maaf, kita luruskan dulu. Orang penganut agama Islam hanya 0,1% saja, itu pun termasuk agama lainnya. Jumlahnya. Musik VOB atau Beceprot sering iramanya hampir sama dengan musik yang ada di Braga Bandung dan lokasi di Vietnam saat itu. Lihatlah kepanikan Rizky saat memasuki lokasi ini. Dalam ruang komentar YouTube, ada individu yang menuduh Rizky itu Wahabi. Hendaknya harus hati-hati dalam menuduh seseorang. Ini ajaran Islam sesuai Al-Quran dan hadis untuk menjaga penglihatan. Tampaknya Rizky dan Sanud sering berhadapan dengan kondisi yang bertentangan dengan nuraninya. Disinilah bala tentara dalam batin berontak. Dia gelisah, dan akhirnya mereka pulang setelah bertanya mengapa membawanya ke lokasi ini. Akhirnya, Queen minta maaf. Jika Rizky mengajak pulang Queen karena tidak kuat berada di lokasi lokalisasi diskotik itu, sedangkan Mondi Tato tidak kuat berada di pesantren Ebit Alerui, Malaysia. Jika Beceprot itu pemain musik metal dari kelompok wanita berhijab, sedangkan Queen ini adalah wanita artis penyanyi Vietnam yang baru mengenal hijab dan Islam, Rizky tampaknya baru menyadarinya. Banyak disko-disko? Disco ya. Ini no disco. Go see. Go see, but no in, okay, no. Why? We see, but no in. Yeah, okay, you see. You see. Yeah. Go see. Haram. Yang diharamkan menurut Rizky di lokasi itu, bukan masalah irama musik, tapi kondisinya mirip seperti di Thailand, Vietnam, dan Thailand hampir memiliki tempat hiburan yang tidak cocok untuk umat muslim yang taat menjalankan syariat Islam. Bagi umat Islam yang fanatik dengan ajarannya, harus tahu kondisi. Buka dulu informasi di internet. Kondisi lokasi wisata yang akan dikunjungi itu, ada apa di sana? Agar tidak syok, seperti Rizky saat di Vietnam dengan Queen, musiknya tidak haram, namun suasana pergaulan dan kondisi busananya. Karena di negara manapun di seluruh dunia, banyak sekali lokasi wisata yang sangat islami,
Namun banyak sekali lokasi dengan pakaian yang seronok. Itulah yang diharamkan dalam Islam. Padahal di Vietnam atau di Thailand banyak tempat religi umat Buddha dan Hindu yang penuh dengan adab sopan dan santun. Mungkin bagi umat Islam bisa belajar dan berapresiasi di lokasi semacam ini. Di sini dilarang berpakaian seronok dan kata-kata. Lalu juga satu itu juga yang disebut bodyguard. Saya ingin didatangkan ke Malaysia. Oh, besok. Bang Jet itu mau ditarik juga jadi saksi sepertinya. Ini tambah runyam nanti nih. Dan satu juga ini kami hadirkan Bang Belo juga. Beliau sama ingin dihadirkan di sana. Oh iya, diminta juga untuk Malaysia. Diminta juga untuk Malaysia.